Masuk akal nggak sih di tahun 2024 ini membeli konsol PS1 untuk dimainkan atau sekedar untuk bahan koleksi? Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas pengalaman membeli konsol PS1 di tahun 2024. Komponen apa saja yang saya dapat, berapakah harganya, dan apakah masih bisa menyala untuk dimainkan? Bersama saya Gangsar, let's go! Jadi ceritanya, saya lagi masuk ke ruangan kamar saya. Lalu saya sedikit terkejut, ternyata koleksi konsol PS saya sudah sebanyak ini. PS2 ada, PS3 Slim ada, PS3 Super Slim ada, dan PS4 Fat pun ada. Kemudian saya berpikir, sepertinya enak juga kalau punya semua koleksi konsol PS. Mulai dari PS1 sampai PS5. Rasanya pasti puas banget ketika bisa memendangi semua konsol tersebut berjejer di satu tempat di rumah sendiri. Akhirnya saya pun membulatkan tekad untuk memulai mengoleksi. Tapi karena keadaan yang masih kurang memungkinkan untuk membeli PS5, akhirnya saya memutuskan untuk mencari PS1 saja dahulu. Singkat cerita, akhirnya saya berhasil mendapatkan konsol PS1 yang saya beli dari salah satu subscriber channel ini yang berdomisili di daerah saya, Purwokerto, Banyumas. Dan sekarang saya akan membagikan pengalaman saya kepada kamu semua, journey mendapatkan PS1 ini, serta laporan kelayakannya apakah masih bisa dimainkan di zaman sekarang atau tidak. Mengingat PS1 ini sudah dirilis dari tahun 1994, yang mana umurnya sudah 30 tahun, lebih tua dari umur saya dan mungkin kalian semua juga. Informasi ini saya jamin sangat bermanfaat untuk kamu juga yang baru berniat mencari PS1 sebagai bahan koleksi. Oke yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Awalnya saya mencari PS1 di marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, dan Facebook Marketplace. Namun sayangnya kebanyakan harga yang dipasang mahal-mahal banget, bisa 400 ribuan bahkan lebih. Dan saya juga cukup khawatir selama masa pengiriman pasti berpeluang mengalami kerusakan. Karena PS1 dalam mesin konsol jadul yang umurnya sudah menginjak kepala 3. Pasti sudah banyak komponen yang ringgih di dalamnya. Lalu seketika saya ingat seseorang yang pernah saya beli salah satu koleksi BD PS4-nya dulu, yang juga salah satu penonton channel Ria Gadget ini. Saya ingat dia punya koleksi 1 unit PS1. Lalu saya coba tanya lewat WhatsApp. Kemudian dia menjawab kalau PS1-nya tidak dijual karena untuk koleksi. Dan kalaupun ada orang yang mau membayarnya, dipasang harga setengah juta. Setelah beberapa hari negosiasi, akhirnya dia lulus juga di harga 350 ribu. Alasannya daripada cuma nganggur di rumah, lebih baik dipinang ke orang yang membutuhkan. Lalu saya langsung OTW ke rumahnya dan langsung membayarnya. Kebetulan rumahnya sangat dekat, tidak sampai 2 km. Oh ya, unit yang saya dapat ini adalah PS1 Fat ya teman-teman, keluaran tahun 1994, namun serinya seri terakhir yakni seri 9000. Ini bukan PS1 yang dikeluarkan baru pada tahun 2000, jadi nilai keantikannya tidak perlu diperdebatkan lagi. Untuk kelengkapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada unit PS1-nya tentu saja. Lalu ada satu buah stick yang saya tidak tahu ini stick ori mesin atau ori pabrik. Mungkin jika kamu ada yang tahu bisa tulis saja di kolom komentar. Yang saya suka dari stick ini adalah warnanya yang abu-abu klasik khas PS1. Menimbang jika kita membeli PS1 dari Shopee biasanya akan diberi stick berwarna hitam, yang feel-nya kurang klasik. Lalu ada memory card berkapasitas 1 MB. Lalu ada kabel power dan kabel AV RCA yang bisa digunakan juga untuk PS2. Saya curiga kabel AV ini adalah Sony ya, karena ukurannya panjang banget, bobotnya juga berat, dan ada tulisan Sony-nya. Terakhir ada 3 kaset ori pabrik atau kopi pabrik, yakni untuk game Winning Eleven mode yang ada Liga Indonesianya, terus ada kaset game Harvest Moon Back to Nature, dan ada kaset game Shark untuk nge-cheat. Dari segi fisik, bodi PS1 ini masih mulus banget, tidak ada retakan sama sekali. Cat ikon dan tulisan pun masih bisa terbaca dengan jelas. Hanya warna dasarnya saja yang sedikit menguning, terutama di sisi sampingnya. Yah maklum, namanya juga barang berumur. Pasti karena efek oksidasi selama puluhan tahun. Feel saat mengangkatnya pun masih berat dan solid. Pir penutup disk room-nya juga masih berfungsi, jadi bisa mendongak ke atas dengan sendirinya ketika diinjek. Minus PS1 ini yakni ada pada ujung spidol atau penjepit kasetnya yang tidak menempel lagi ke mesin. Jadi mudah lepas ketika hendak mengeluarkan kasetnya. Saya kurang tahu bagaimana mengatasi hal ini. Di pikiran saya ada solusi untuk mengelemnya, tapi saya tidak tahu hal itu hal benar atau tidak dan efeknya apa. Jika kamu tahu solusi membetulkan ujung spindle ini bisa tulis saja di kolom komentar. Untuk peripheral lain, yang minus adalah karet topi analog sticknya yang sudah lepas. Next, kita masuk ke pembahasan cara menggunakan PS1 ini. Pertama, hubungkan kabel power ke PS1. Lalu colokkan ujung jacknya ke aliran listrik pada stop kontak.
Lalu hubungkan juga ujung kabel AV yang gepeng ke PS1. Sementara ujung lainnya colokan ke TV. Sesuaikan warnanya ya, merah masukkan ke merah, putih ke putih, dan kuning ke kuning. Setelah itu colokan juga stick PS1-nya. Lalu pencet tombol eject pada PS untuk membuka disk room PS1. Lalu masukkan kaset game yang kamu miliki. Setelah itu tutup cover disk room-nya dengan mendorongnya ke bawah hingga berbunyi krek. Lalu nyalakan TV-mu dan pindah source-nya ke AV. Setelah itu tinggal nyalakan PS1 dengan memencet tombol powernya. Dan sekarang PS akan membawamu langsung masuk ke game dan siap untuk dimainkan layaknya PS-PS yang lain. Setelah dipakai untuk bermain, saya bisa mendapatkan kesimpulan kalau PS1 ini masih bekerja dengan normal. Semua tombol masih berfungsi, responnya terhadap sistem pun cepat, kemudian semua kaset masih bisa berjalan dengan normal, dan selama ini belum pernah mengalami kejadian macet. Siap diajak bermain hingga berjam-jam. Favorit saya tentu saja bermain Winning Eleven ya. Kalau Harvest Moon jujur saya dari dulu belum pernah memainkannya sampai waktu yang lama. Biasanya baru sebentar sudah bosan. Dulu di PS2 saya bermain Harvest Moon A Wonderful Life, tetapi berhubung sekarang ada kaset Harvest Moon juga di sini, dan katanya Harvest Moon Back to Nature adalah seri Harvest Moon terbaik yang paling legendaris di PS1, maka besok saya berniat untuk belajar memainkannya. Idola saya Bang David Gadget-In juga dulu sempat memainkannya. Overall PS1 ini saya cukup happy untuk memilikinya. Yang jelas saya akan coba membeli kaset-kaset game PS1 yang legendaris lainnya, kalau bisa yang original. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai pengalaman membeli PS1 di tahun 2024. Ternyata masih ada yang normal ya, walaupun konsol ini keluaran tahun 90-an. Asalkan kamu mencarinya dengan cermat. Yang saya rasakan selama berburu PS1 kemarin adalah ternyata mencari PS1 lebih sulit ketimbang mencari PS2. Dan ternyata juga harganya cukup murah untuk sebuah barang klasik yang masih berfungsi. Akhirnya sekarang koleksi konsol PlayStation saya sudah hampir lengkap. PS1 sudah punya, PS2 punya, PS3 punya, PS4 pun punya. Tinggal si bongsor putih saja yang saya belum punya. Doakan semoga dalam waktu dekat bisa giliran dibeli ya teman-teman. Dan kedepannya juga saya ingin melengkapi konsol PS1 ini dengan komponen lainnya supaya menjaga ketahanan fisiknya, seperti dus, kaset original, buku panduan penggunaan, dan sebagainya. Siapa tahu dalam waktu 5-10 tahun ke depan PS1 ini menjadi barang langka untuk kolektor. Sementara saya sudah memiliki paket lengkapnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga menginspirasi, bermanfaat, dan menghibur. Beritahu saya di kolom komentar jika kamu berhasil mendapatkan PS1 juga. Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang battle antara PS2 Matrix harddisk internal melawan PS2 MC Boot harddisk eksternal. Cari tahu manakah diantaranya yang unggul di banyak kemampuan, dan mana yang paling layak untuk dimiliki. Simak video tersebut. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch. Karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.